sewa, itu semua adalah jalbul maslahah, untuk memberikan kemaslahatan. Dibolehkan berhutang saja itu maslahat. Kalaulah dalam hidup kita ini Islam tidak membolehkan berhutang, repot kita. Kenapa boleh berhutang? Karena tidak semua orang yang sanggup untuk membeli. Bahkan kalau kita mau lihat urutan bab muamalah itu semua untuk kemaslahatan. Biasanya kalau kita bicara muamalah, itu yang pertama sekali yang akan dibahas oleh para fuqaha itu adalah kitabul buyu', kitab jual beli, persoalan jual beli. Kenapa itu yang pertama kali dibahas? Karena memang itu persoalan yang semua kita akan menghadapinya. Barangkali tidak ada di antara kita yang tidak pernah atau belum pernah melakukan transaksi jual beli, dan itu asasi dalam kehidupan kita. Bahkan Al-Quran pun kalau menyebutkan pekerjaan itu cenderung menyebut al-buyu', jual beli. Apa contohnya? Iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Apabila dikumandangkan azan di hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, wa dharul bai', dan tinggalkan jual beli. Apakah perintah meninggalkan jual beli ini hanya jual beli aja? Pekerjaan lain masuk enggak dalam larangan itu? Tapi kok jual beli yang disebut? Karena memang itu yang asasi dalam kehidupan kita. Maka bab muamalat yang pertama selalu yang dibahas adalah buyu'. Tapi muamalah bukan hanya buyu' saja, bukan hanya jual beli saja. Ketika ada orang tidak sanggup membeli, atau bukan karena tidak sanggup, tidak perlu dibeli, tapi dia butuh pada satu barang, apakah dia harus membeli juga? Tidak. Maka pindah pada bab berikutnya. Apa contoh bab berikutnya? Sewa. Kalau umpamanya anak kita mau pesta pernikahan, perlu tenda. Apa perlu dibeli tenda itu? Kalau dibeli juga buat apa? Karena barangkali dipakai hanya sekali atau 2 kali. Iya, kalau anaknya 5, mungkin 5 kali. Kalau anaknya 2, coba. Atau kalau anaknya 1. Kalaulah harus dibeli, kalau tidak ada bab sewa, repot kita. Sekarang ada hal-hal yang tidak perlu kita beli, pindah pada bab berikutnya, sewa. Nanti habis manfaatnya kita gunakan, selesai kebutuhan kita terhadap manfaatnya, kita kembalikan. Karena memang manfaatnya sudah selesai. Ada orang yang sewa nggak sanggup juga, karena nggak ada duit untuk nyewa. Beli nggak sanggup, sewa nggak bisa, pindah pada bab berikutnya. Apa itu? Pinjam. Pindah pada bab muamalah berikutnya, ada pula pinjam meminjam, al-ariyah. Dan itu semua bagian dari muamalah yang ada unsur pahalanya. Jadi walaupun muamalah, sebenarnya kita sedang beribadah, di mana kita mengharapkan balasannya dari Allah. Berhutang itu yang mendapatkan manfaatnya siapa? Yang mendapatkan manfaat dari bolehnya berhutang hanya dia yang berhutang. Orang yang memberikan hutang tadi, dia nggak mendapat apa-apa. Maka tidak boleh riba. Pinjam 10 juta, baliknya mesti 10 juta. Supaya apa? Karena Allah ingin dia yang membalas kebaikan itu. Seandainya dia minta tambah, tidak apa-apalah 10 juta, tapi nanti baliknya 11 juta. 1 jutanya menjadi riba, dan itu berarti dia minta balas kebaikan itu dari orang. Dan itu balasan dari orang sangat sedikit. Boleh artinya 1 juta. Ancamannya neraka nanti. Nah, ketika tidak dibolehkan riba itu, tidak boleh kelebihan itu, karena Allah ingin dia yang membalas kebaikan itu. Maka kalau ada orang yang siap untuk meminjamkan seperti itu tanpa ada ribanya,
maka terimalah nanti balasannya dari Allah di hari akhirat kelak. Dan balasan dari Allah itu pasti luar biasa. Tapi kalau orang memilih untuk menerima balasan dari manusia, ambillah balasan dari manusia itu. Dan itu sangat sedikit, sementara ancaman di akhirat sudah menunggu. Nah, jadi bab-bab muamalah itu diatur, itu semuanya adalah lil maslahah, untuk maslahat. Ada orang punya 5 kendaraan, 5 sepeda motornya, tidak butuh dia lagi. Mau jual juga tidak perlu dia uangnya, udah kaya kali dia. Pindah pada bab berikutnya, apa itu? Hibah. Ada hibah namanya. Boleh kita memberikan barang yang kita punya untuk dimiliki oleh orang lain, maka hibah itu berpindah kepemilikan. Tidak lagi menjadi milik kita. Dengan ikhlas kita serahkan kendaraan itu, mungkin serahkan ke panti asuhan, serahkan nanti ke lembaga-lembaga yang membutuhkan. Barang sudah tidak jadi milik dia, tapi pahalanya masih milik dia enggak? Coba. Begitu indahnya syariat Islam ini diatur oleh Allah. Daripada di rumah enggak juga dipakai. Ada orang yang kadang-kadang setiap tahun dia mau ganti kursi sofanya, ganti kursi tamunya, padahal baru 1 tahun, baru 2 tahun. Ini yang 2 tahun pakai ini barangkali bagi orang-orang tertentu itu sudah sangat bagus sekali itu. Bagi dia mungkin sudah lama ingin ganti model, tapi bagi yang lain udah serahkan kepada orang lain. Jadi milik orang lain, pahalanya tetap milik dia. Oleh karena itu, walaupun disebut muamalah, itu pembahagian untuk memudahkan kita paham aja tuh. Sesungguhnya itu adalah bagian dari ibadah. Oleh karena itu, definisi ibadah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia tidak bedakan antara muamalah dan ibadah dalam definisinya itu. Apa kata Syekhul Islam? Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Itu ibadah. Ibadah itu satu istilah yang mencakup ke dalamnya semua sikap dan tindakan kita yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Itu ibadah. Bukankah muamalah itu kalau seperti tadi adalah sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah? Maka apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, walaupun dibagi-bagi ada ibadah, ada muamalah, tapi sesungguhnya semua itu akan bisa menjadi ibadah, bisa mendapatkan pahala kalau kita bawa Allah dalam setiap tindakan kita. Maka bab-bab muamalah itu semuanya kalau dilihat dari sisi maqasid ammah, maqasid secara umum itu adalah jalbul maslahah, untuk memberikan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia. Kalau ibadah itu sudah jelas, haji, puasa. Haji itu walaupun ibadah, tapi ada nanti unsur muamalahnya. Jadi tidak ada sebenarnya sesuatu yang murni interaksi dengan Allah tanpa ada hubungan sama manusia, dan tidak pula ada yang murni interaksi kita sama manusia tanpa ada hubungannya dengan Allah. Haji umpamanya, haji itu kemaslahatan luar biasa bagi ekonomi. Meningkatkan ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Transportasi, perhotelan, souvenir. Kadang belinya di sini tapi hadiah dia pulang dari umroh ya, tapi hadiahnya dibeli di toko-toko di Pekanbaru. Karena banyak toko-toko yang sudah menyiapkan. Itu bagian dari perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, maqasid ammah ini, maqasid secara umum ada pada semua bab syariat. Yang salah satu contohnya jalbul maslahah, meraih kemaslahatan. Apa contoh maqasid ammah yang lain? Raf'ul haraj, mengangkat kesulitan dalam kehidupan. Jadi maqasid syariat secara umum, hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk mengangkat kesulitan dalam hidup kita. Dan ini ada pada semua bab, baik ibadah maupun dalam bab muamalah seperti yang dikatakan tadi. Adakah raf'ul haraj dalam ibadah? Menghilangkan kesulitan dalam ibadah? Ada.
pengecualian bagi orang-orang tertentu yang tidak sanggup mengerjakan, maka diberikan kemudahan-kemudahan, dan itu semua adalah hukum Allah. Apakah ketika orang tidak sanggup berwudu karena sakit dipaksa pakai air? Enggak, pindah pada tayamum. Apakah orang yang kalau tidak sanggup lagi berdiri dipaksa untuk berdiri dalam sholat? Enggak, boleh duduk. Enggak bisa duduk dipaksa juga duduk? Enggak, boleh berbaring. Bahkan berbaring kalau sulit menghadap kiblat, sholatlah sebagaimana dia bisa. Ada orang terbaring di rumah sakit, ini di badannya nih kabel-kabel semua nih, macam-macam yang diletakkan kabel di badannya itu. Sarirnya atau tempat tidurnya, ranjangnya itu sudah dihukum oleh aturan rumah sakit. Barangkali tidak bisa digeser umpamanya. Sementara itu bukan arah kiblat. Apakah dia boleh sholat dalam keadaan seperti itu? Boleh. Ittaqullaha mastata'tum. Raf'ul haraj. Itu bagian dari mengangkat kesulitan. Begitu juga dalam persoalan-persoalan yang ada dalam masalah muamalah. Jadi yang pertama, maqasid ammah. Maqasid secara umum ada pada semua bab syariat. Nah, pada tingkat yang kedua itu disebut dengan maqasid khassah. Maqasid khassah itu tidak ada pada semua bab syariat, tapi maqasid khassah, maqasid khusus untuk masing-masing bab syariat. Maka nanti maqasidus shalah, maqasid yang ada dalam ibadah sholat berbeda nanti dengan maqasid yang ada dalam jual beli. Maqasid yang ada dalam zakat berbeda pula nanti dengan maqasid yang ada pada bab haji. Jadi masing-masing bab syariat itu ada maqasidnya. Itulah yang disebut dengan maqasid khassah. Maqasid secara khusus. Berbagai bab muamalah, masing-masing bab itu ada maqasidnya. Berbagai macam bab ibadah, masing-masing bab ada maqasidnya. Sedangkan yang ketiga itu disebut dengan al-maqasidul juz'iyah. Maqasid secara parsial itu maksudnya adalah maqasidus syariah yang ada pada masing-masing bab tadi secara rinci. Bukankah dalam setiap bab itu ada sub-sub bahasan? Umpama kitabun nikah sebagai bab muamalah itu ada maqasidnya. Maqasid khasah dari nikah, mendapatkan keturunan secara halal. Itu maqasid khasah, karena itu hanya ada pada bab nikah. Tidak mungkin maqasid khasah mendapatkan keturunan ada pada bab sholat. Tidak mungkin dia, hanya ada pada bab itu. Tapi nanti bab nikah itu sendiri ada lagi sub-sub bahasannya. Umpama, kenapa harus ada saksi? Kenapa harus ada wali? Kenapa harus ada saksi itu? Itu berarti maqasidnya maqasid juz'iyah. Taharah umpamanya, sebagai sebuah bab ibadah ada maqasidnya. Taharah itu Allah suruh kita suci, dan suci itu nanti ada dari dua sisi, suci jiwa dan fisik. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka pada orang yang suci jiwa dan fisik. At-tawwabin itu suci jiwa, mutatahhirin itu suci fisik. Dan Allah gabung itu dalam satu ayat. Innallaha yuhibbut tawwabina, suci jiwa, wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga suci secara fisik. Tapi nanti dalam bab tahara ada wudu, ada tayamum. Maqasidut tayamum itu beda dengan maqasidul wudu. Itu namanya juz'iyah. Tayamum itu kan diistilahkan dengan taharahnya itu taharah hukmiyah. Taharah secara hukum. Kita hukumnya suci gitu. Walaupun secara hakikat tidak. Karena apa yang bisa disucikan oleh debu? Bahkan boleh pula dihembus dulu debu itu kan. Kita pukulkan tangan kita, boleh pula dulu debu itu deh. Baru kemudian, karena siapa tahu ada orang tersakiti oleh debu itu, enggak apa-apa, hembus dulu. Baru ke muka. Maka taharahnya hukmiyah. Tapi luar biasa fungsinya tayamum itu.
membuat kita merasa suci saat beribadah. Dan ini yang akan membuat jiwa kita tenang. Karena kalau kita sholat dan kita yakin tidak suci, tenang enggak kita? Enggak. Coba ada orang sholat, batal wudunya, enggak mau dia keluar meninggalkan saf tadi. Terus dia sholat, tenang enggak di dalam sholat? Berarti ada perasaan. Maka tayamum tadi itu membuat perasaan kita nyaman, karena dengan hanya pakai debu saja kita sudah suci. Maka nyaman kita saat takbir, Allahu Akbar. Saat kita membaca Al-Fatihah, membaca ayat, karena kita sedang menyadari bahwa kita dalam keadaan suci. Padahal taharahnya hanyalah taharah hukmiyah, taharah secara hukum. Kalau ada orang janabah harus mandi junub, tapi tidak bisa dia mandi, boleh dia pakai tayamum. Tapi nanti kalau sudah ada air atau kalau sudah sehat, wajibkah dia mandi? Wajib. Karena tayamum tadi hanya sekedar menghukumi dia suci untuk mengerjakan salat. Itu namanya maqasid juz'iyah. Jadi terbagi tiga dia. Ada yang secara umum, ada pada semua bab syariat. Ada yang secara khusus, hanya pada bab-bab masing-masing bab. Tapi ada yang secara parsial, dalam setiap bab syariat itu ada bahasan-bahasannya, dan setiap ketentuan Allah dalam hukum bahasan tadi itu ada maqasidnya. Ini barangkali yang sebagai tambahan ya. Besok insya Allah kita masuk pada pembagian, dan ini lebih inti ini. Itu maqasid dilihat dari sisi kuwatul maslahah, kekuatan kemaslahatan itu. Ada nanti yang disebut sebagai ad-daruriyah, ada al-hajiyah, ada yang tahsiniyah. Ada yang sifatnya darurat, asasi, rusak kehidupan kita kalau tidak terjaga. Tapi ada yang sifatnya nanti hajat, kebutuhan kita, di mana itu di bawah yang asasi. Insyaallah besok akan kita sambung dengan pembagian yang lain seperti yang tadi saya katakan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan, satu atau dua pertanyaan? Kalau ada silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarat diterimanya amal ibadah ya. Biar lebih dengar. Jadi yang saya agak apakan, kalau ikhlas ya bisalah kita merasakan sedikit. Tetapi kalau standar Nabi ini yang jadi pertanyaan kita, apakah ibadah kita selama ini sudah seperti standar Nabi gitu Pak? Salat kita, yang lain-lainnya gitu. Iya. Ya demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang pernah dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad, khairul a'mali aswabuha wa akhlasuha. Amalan yang paling baik itu adalah dia mendahulukan kata akhlasuha wa aswabuha. Yang paling ikhlas dan yang paling shawab. Shawab itu benar. Jadi pertama ikhlas, kedua shawab. Ungkapan ini sebenarnya sejalan dengan apa yang diberikan penjelasan oleh para ulama, bahwa syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah al-ittiba' atau al-mutaba'ah. Ittiba' atau mutaba'ah itu artinya adalah mengikuti sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua ini aja syarat diterima amal itu. Pertama, kita kerjakan secara ikhlas. Kedua, kita sesuaikan pelaksanaannya dengan yang diajarkan Nabi. Kalau seandainya ada orang beramal sudah sangat ikhlas sekali, tetapi dia buat sendiri caranya, berarti tidak diterima.
Atau ada orang yang beramal persis sama sesuai dengan yang diajarkan Nabi, tapi tidak ikhlas, berarti tidak diterima. Maka kalau mau diterima, pertama ikhlaskan semata-mata karena Allah, yang kedua upayakan semaksimal mungkin untuk mengikuti yang dikerjakan, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu arti dari ungkapan yang diucapkan oleh Qadhi'iyah. Lalu pertanyaan yang tadi, apakah amalan kita sekarang ini sudah benar-benar sesuai dengan yang diajarkan Nabi? Nabi mengatakan saddidu wa qaribu. Jadi istaqimu. Rasul menyuruh kita untuk istiqamah. Tapi kata Nabi, saddidu wa qaribu. Maka ada kaidah dalam istiqamah yang ditulis oleh, ada bukunya Asyarul Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah dalam istiqamah, ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, anaknya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau tulis itu 10 kaidah dalam istiqamah. Salah satu dari kaidah yang beliau sampaikan adalah di dalam istiqamah itu, kalau seandainya memang tidak bisa secara persis, qaribu, setidaknya mendekati kepada apa yang diajarkan oleh Nabi. Karena untuk mengukur persis seperti Nabi, kita menyebut huruf dot saja dalam Al-Fatihah mungkin tidak sama dengan yang diucapkan Nabi. Karena hanya Nabi lah yang paling fasih mengucapkan dot. Sementara Al-Fatihah harus dibaca sesuai tajwid. Jadi in lam yakun as-sadar fal muqarabah. Jika tidak persis, maka setidaknya mendekati. Ruku itu mesti lurus. Tetapi apakah persis sama seperti lurusnya punggung Nabi? Kalau kita sujud itu, di hadis itu kan Nabi sujud seolah-olah di bawahnya bisa lewat anak kambing. Persiskah kita seperti itu? Jadi kalau seandainya tidak, fal muqarabah, maka setidaknya mendekati. Oleh karena itu dua syarat ini mesti. Berupayalah, berdoalah kepada Allah agar dimudahkan untuk mengerjakan sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Setidaknya pada hal-hal yang besar. Nanti ada pada hal-hal yang rinci yang barangkali kita sangat sulit untuk menyesuaikan. Tapi upayakan. Karena Nabi menyuruh. Itu mengupayakan sesuai tadi itu semua akan dinilai sebagai pahala. Apa contohnya? Nabi biasa sholat di awal waktu. Ya kita kerjakan pula di awal waktu. Nabi berjamaah, upayakan pula untuk berjamaah. Nah, itu kan hal-hal yang besar namanya itu bisa kita usahakan. Jadi selagi kita bisa mengerjakan di awal, kerjakan. Karena ada saatnya nanti kita sulit untuk mengerjakan di awal karena ada keadaan-keadaan yang tidak bisa kita hindari. Sekarang kita di jalan, bawa orang tua kita ke rumah sakit, tiba-tiba dengar azan. Biasanya kita asal dengar azan, mesti kita sholat berjamaah. Sekarang nih orang tua nih mesti sampai cepat ke rumah sakit nih. Apakah kita harus mampir juga? Kasihan dia yang sedang harus bersegera untuk sampai ke rumah sakit. Maka udah dahulukan ini. Itu keadaan namanya itu. Jadi selagi keadaan kita bisa untuk mengerjakannya, yang paling afdol itu kerjakanlah. Siapa tahu satu saat nanti memang ada keadaan-keadaan di mana kita sulit. Selagi bisa melangkah ke masjid, melangkahlah. Ada saatnya nanti Allah sudah enggak izinkan kita lagi untuk melangkah. Ada orang yang sudah mati badannya sebelah. Mau apa lagi? Kalau saat itu baru muncul semangat ke masjid gimana? Tentu susah. Dan oleh karena itu, saddidu wa qaribu. Maksimallah kalau bisa persis, tapi kalau tidak, setidaknya mendekati. Itu yang harus selalu kita upayakan. Puasa umpamanya, berapa persen kita kira-kira
puasa yang benar-benar di situ tidak ada riba, tidak ada mata memandang kemana-mana, tidak ada telinga mendengarkan hal-hal yang diharamkan Allah. Sholat umpamanya, berapa persen kira-kira khusyuk sholat kita? Untunglah khusyuk itu tidak menjadi rukun sholat. Kalau sempat khusyuk menjadi rukun sholat, entah sah sholat kita tanda. Tetapi itu dijadikan sebagai keutamaan yang diraih oleh mereka yang bisa. Maka Nabi mengatakan ada orang yang sholat dia dapat setengah pahalanya, ada yang sholat dapat dia sepertiga, dapat seperempat, dapat seperdelapan. Berarti kita yang sholat bersaf-saf itu bisa saja di sisi Allah pahalanya beda. Puasa Nabi bilang juga, kam min sa'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali menahan lapar dan haus. Nah, sekarang kita berupayalah semaksimal mungkin mendekati kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan amalan kita selama ini memang sudah setidaknya mendekati. Kalau tidak mendekati, jangan pula terlalu jauh kali dari apa yang diinginkan. Nah, maka perlu kita memohon kepada Allah agar dimudahkan di dalam beribadah. Karena enggak akan bisa kita beribadah kalau tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekira itu Allah Subhanahu wa taala alam. Cukup? Satu lagi barangkali terakhir. Biar dengar sama yang lain. Ya Ustaz, mau nanya Ustaz. Ini masalahnya masalah pahala. Biasanya kita kan ada ayat entah hadis yang membilang bahwasanya kita ke masjid itu berjalan bukan berkendaraan. Apakah kita dapat pahala ke masjid berkendaraan Ustaz? Ini saja. Assalamualaikum. Apakah kita mendapatkan pahala dan berkendaraan? Insya Allah kita mendapatkan pahalanya. Karena yang penting adalah datangnya. Masalahnya itu masalah keutamaan jalan kaki dengan berkendaraan itu. Ada memang hadis, tapi yang berkaitan untuk hari Jumat. Barang siapa yang pergi sholat Jumat, dia berwudu di rumahnya dalam keadaan suci dan berangkat yamshi wala yarkab. Dia berangkat jalan kaki tidak dengan berkendaraan. Ada itu riwayat, tapi untuk yang sholat Jumat. Dia pula pertama nanti yang sampai masjid. Maka seolah-olah dia berkorban memberikan kebaikan 1 ekor kambing. Sekarang apakah didapatkan juga kalau pakai kendaraan? Allah Subhanahu wa taala alam. Barangkali berbeda nanti antara Jumat dengan kalau sholat yang lain, saya kira tidak ada persoalan berkendaraannya atau tidaknya. Kalau tadi itu khusus untuk yang untuk sholat Jumat. Kalau yang lain itu langsung pada berjamaahnya itu. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bisab'in wa 'ishrina darajat. Salat berjamaah itu lebih utama 27 dan dibanding salat sendiri hanya mendapatkan 1. Itu langsung disebutkan fadilahnya tanpa membedakan apakah jalan kaki atau tidak. Cuma dulu ada seorang sahabat minta kepada Nabi diizinkan pindah tinggal dekat masjid. Karena rumahnya agak jauh. Terus dia minta ingin pindah samping Masjid Nabawi. Diberikan pertimbangan oleh Nabi, kalau tinggal jauh seperti itu, maka kamu akan mendapatkan langkah yang banyak menuju sholat. Karena al-khutwatu ila shalah, langkah menuju sholat, sedekah. Itu adalah sedekah. Jadi kalau kamu tinggal jauh itu lebih besar pahalanya karena langkahnya banyak. Akhirnya tidak jadi dia minta pindah. Ya, kalau gitu ya Rasulullah, tidak jadilah saya pindah katanya. Biarlah saya tinggal jauh. Itu ada diceritakan dalam satu riwayat. Tetapi untuk berjamaah biasa saya kira tidak dibedakan. Yang tadi itu khusus memang untuk sholat Jumat. Barangkali
itu adalah sesuatu yang sebagai dorongan untuk beramal soleh yang menunjukkan semangat untuk berangkat. Barangkali tidak harus seperti itu, karena ada juga gini, dalam hari raya, sholat hari raya, sunnahnya adalah berjalan pergi dari satu arah, pulang dengan arah yang berbeda. Tentu ada maksud, ini kalau kita bawa pada maqasidus syariah, tentu ada kan, karena ketika berbeda jalan pergi dan pulang, sementara itu adalah hari raya, tentu kita lebih banyak bertemu dengan orang, dan hari itu adalah hari bahagia, hari menunjukkan kebahagiaan. Saling minta maaf, kemudian juga menunjukkan kebahagiaannya di hari itu, saling mendoakan, sehingga diminta berbeda jalan. Sekarang ada orang yang jalan pulangnya sama jalan perginya itu juga. Atau sekarang dia pakai kendaraan, beda pun jalannya, dia juga tetap dalam kendaraan. Tercapai lagi enggak tujuan tadi? Nah, maka ada hal-hal yang memang kerjakan kalau memang kita ingin mengerjakannya, tapi ketika ada sesuatu yang kita lakukan tidak lagi seperti itu, untuk hal-hal yang memang tidak mesti seperti itu, maka insya Allah tidak mengapa, kita akan mendapatkan pahala jamaahnya. Mungkin pahala langkahnya akan ada beda, wallahu alam, itu serahkanlah pada Allah. Enggak mesti kita memikir-mikirkan pahala yang detail seperti itu. Kita berbuat untuk Allah, memang mengharapkan kebaikan dari Allah, dan biarlah Allah yang menentukan berapa kebaikan yang akan dia berikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Cukup barangkali sampai di sini ya kajian kita malam hari ini. Besok insya Allah kita sambung dengan pembagian yang berikutnya, dan itu lebih asasi dalam kajian maqasid syariah. Mohon maaf atas kekurangannya, yang benar semata-mata itu karena bimbingan dari Allah, dan yang salah karena kekurangan ilmu dan barangkali gangguan dan godaan-godaan dari syaitan. Mohon untuk dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.